Aku selalu disiksa dan dijadikan pembantu oleh ayah tiriku saat ibuku berada di Arab Saudi. Saat semua kejahatannya terbongkar, kubuat ia menangis menyesal. Ternyata namaku Erina, seorang gadis berusia 14 tahun yang duduk di bangku kelas 2 SMP. Hidupku tidak mudah, tapi sebelum ayah tiriku datang, aku dan ibuku, Ibu Siti, selalu saling mendukung. Kami hidup sederhana di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Walaupun tidak mewah, rumah kami adalah tempat yang penuh cinta. Sejak kecil aku selalu merasa bahwa rumah adalah tempat yang nyaman, penuh dengan kehangatan. Setiap malam setelah pulang sekolah, aku membantu ibu di rumah, mencuci piring, menyapu lantai, dan belajar bersama ibu di meja makan kecil kami yang sudah sedikit usang. Ibu sering berkata, "Erina, meskipun kita tidak punya banyak, asalkan kita saling menyayangi, kita pasti bisa melewati semuanya." Kata-katanya selalu membuatku merasa kuat. Seolah-olah tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi jika kami bersama. Ibu adalah sosok yang sangat kuat bagiku. Meskipun kami hidup dalam kesederhanaan, ibu selalu berusaha membuat hidup kami bahagia. Ibu selalu membuatkan masakan yang lezat dengan bahan seadanya. Dan setiap malam, kami berdua akan duduk bersama, bercakap-cakap tentang hari-hari kami. Aku merasa nyaman di rumah, merasa terlindungi oleh ibu. Kami berdua sudah seperti sahabat sejati. Satu-satunya keluarga yang saling memiliki. Namun, semuanya berubah ketika seorang pria bernama Darto datang ke dalam hidup kami. Darto adalah seorang duda berusia sekitar 40 tahunan yang baru saja pindah ke desa kami. Ia tampak baik-baik saja pada awalnya. Setiap kali ia datang ke rumah, ia selalu membawa sesuatu. Entah itu buah tangan atau kadang-kadang permen untukku. Darto selalu tersenyum lebar, berusaha tampil menyenangkan dan sopan kepada ibu yang mungkin merasa kesepian setelah beberapa tahun hidup sendiri. Ibu tampak terpesona dengan perhatian yang diberikan Darto. Dia sering bercerita tentang Darto di meja makan, menggambarkan betapa baiknya pria itu, betapa Darto ingin membantu keluarga kami. Aku tidak pernah merasa nyaman dengan Darto. Ada sesuatu yang terasa aneh saat ia ada di sekitar kami. Meskipun ia berusaha menutupi sikapnya dengan kebaikan, aku merasa dia seperti orang asing yang datang dan coba menggantikan posisi ayahku yang sudah lama meninggal. Tetapi aku tidak bisa mengungkapkan perasaan itu pada ibu. Ibu sangat bahagia dan aku tidak ingin membuatnya kecewa. Suatu malam, ketika aku sedang mengerjakan PR di meja belajar, ibu datang mendekat dan duduk di sebelahku. Dengan lembut ia memegang tanganku dan berkata, "Erina, ibu ingin menikah lagi dengan Darto. Dia bisa membantu kita dan ibu tidak ingin kau merasa kesepian." Ibu tersenyum penuh harap, seolah-olah ini adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Hatiku terasa berat mendengar itu. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan ketidaknyamananku. Aku hanya bisa mengangguk pelan, mencoba tersenyum meskipun dalam hatiku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku takut jika aku menentang keinginan ibu, aku akan menyakiti perasaannya. Jadi aku memilih untuk diam, berharap semuanya akan baik-baik saja. Beberapa bulan setelah mereka menikah, ibu memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi demi membantu perekonomian keluarga. Keputusan itu mengejutkan aku.
merasa bahwa kami membutuhkan lebih banyak uang untuk hidup yang lebih baik. Dan ia percaya ini adalah cara terbaik untuk mewujudkan itu. Namun bagi aku, itu adalah keputusan yang membuatku merasa ditinggalkan. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Aku sudah terbiasa hidup hanya berdua dengan ibu. Dan sekarang, ia akan pergi jauh. Ibu menjelaskan bahwa ia akan pergi hanya sementara. Dan uang yang ia kirimkan akan membantu kami. Aku mengerti alasan ibu, tetapi ada perasaan kosong yang menyelimuti diriku. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Bagaimana jika aku kesepian tanpa ibu? Namun ibu berjanji akan selalu menghubungiku, dan itu sedikit menenangkan hatiku. Setelah ibu pergi, aku hanya tinggal bersama Darto. Pada awalnya, semuanya berjalan cukup normal. Namun lama-kelamaan, Darto mulai menunjukkan sifat aslinya. Sifatnya yang sebelumnya ramah dan manis, berubah menjadi kasar dan penuh kontrol. Hanya 1 bulan setelah ibu pergi, Darto mulai berubah. Pagi itu aku terlambat bangun karena harus belajar hingga larut malam untuk ujian. Tugas-tugas menumpuk, dan aku harus mengejar ketertinggalan. Meskipun rasanya kantuk masih mendera, aku berusaha untuk bangun lebih pagi seperti yang ibu ajarkan. Namun, pagi itu entah mengapa mataku tak mau membuka lebar. Darto berteriak dari ruang tamu. Suaranya keras menggelegar. "Erina, bangun!" Aku terkejut dan buru-buru keluar dari kamar dengan tubuh yang masih terasa berat. Mataku berkunang-kunang dan suara teriakan Darto seolah memecah keheningan pagi. Aku berusaha untuk menjawab namun tidak sepenuhnya sadar. Iya pak, ucapku dengan suara terbata. Namun sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, tangannya melayang begitu cepat. 1 tamparan keras mendarat di pipiku. "Apa yang kamu pikirkan? Bangun pagi itu wajib. Jangan malas, kamu mau jadi apa nanti?" bentaknya dengan suara penuh kemarahan yang begitu menakutkan. Aku terdiam, memegang pipiku yang terasa panas dan nyeri. Lidahku keluh, tidak tahu harus berkata apa. Rasanya semua yang sudah kubangun selama ini, segala usaha untuk menjadi anak yang baik dan tidak mengecewakan ibu, tiba-tiba runtuh seketika. Aku hanya berdiri diam, menahan air mata yang ingin keluar. Menatap Darto yang berdiri dengan wajah marah. Aku mencoba menenangkan diri, menahan diri agar tidak menangis. Tetapi, rasa sakit itu seperti memukul jantungku lebih keras daripada tamparannya. Aku melihatnya berdiri di sana, menatapku dengan penuh kemarahan. Tapi, aku tidak tahu apa yang lebih menakutkan. Kemarahannya atau kenyataan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. "Jangan buat aku marah lagi, Erina. Kalau kamu malas, semuanya akan berakhir buruk," kata Darto dengan suara lebih tenang, meskipun masih ada kebencian yang tersirat di dalamnya. Aku merasa lemas. Pagi yang tadinya begitu sepi dan penuh harapan, berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Aku mencoba menghapus air mata yang mengalir tanpa bisa kubendung. Setelah itu, aku hanya pergi ke dapur, mencoba mempersiapkan sarapan seperti biasanya. Meski hatiku terasa hancur. Darto tidak pernah memperlihatkan kasih sayangnya seperti yang ia tunjukkan pada awalnya. Semua yang ia lakukan kini tampak seperti kontrol. Seperti ia ingin mengatur setiap aspek kehidupanku. Tidak ada ruang untuk diriku sendiri di sini. Dulu, aku merasa aman di rumah. Tetapi kini, setiap sudut rumah ini terasa seperti jebakan. Setiap suara Darto, setiap langkahnya yang dia ambil, membuatku merasa cemas dan takut. Aku tidak tahu bagaimana bisa keluar dari siklus ini. Namun, aku tetap berusaha bertahan. Berusaha untuk menyelesaikan apa yang ada. Aku tahu, ibu pasti akan kecewa jika aku memberitahunya tentang apa yang terjadi.
Ibu sudah bekerja keras di Arak, dan aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Aku merasa seolah-olah aku harus menjadi anak yang kuat, meskipun kenyataannya aku merasa sangat rapuh. Namun setiap hari menjadi semakin sulit. Pagi-pagi buta, Darto akan membangunkan aku dengan teriakan-teriakan dan perintah yang semakin keras. Jika aku terlambat sedikit, aku akan mendapat amukan. Jika aku tidak melakukan pekerjaan rumah dengan sempurna, dia akan memarahiku, seakan-akan aku telah melakukan kesalahan besar. Setiap hari rasanya aku hanya menjalani hidup dengan rasa takut. Berusaha menuruti perintahnya agar tidak ada masalah lebih lanjut. Aku ingin pergi, tapi aku tahu aku tidak bisa. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Rumah ini adalah tempat yang selama ini kuanggap rumah, dan ibu sudah jauh di sana, bekerja keras untuk kami. Aku tidak ingin ibu tahu apa yang terjadi, karena aku tidak ingin membuatnya khawatir. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa seperti tidak ada jalan keluar. Aku berusaha keras untuk menenangkan diri dan menjalani rutinitasku seperti biasa. Tetapi semakin lama aku semakin merasa terperangkap. Darto semakin memperlihatkan sisi gelapnya. Tangannya yang dulu penuh kasih, kini menjadi ancaman. Aku merasa tidak memiliki tempat aman lagi. Tidak ada satupun ruang yang bebas dari ketakutan. Dan aku tahu, semakin lama aku bertahan, semakin sulit untuk keluar dari belenggu ini. Pada suatu malam, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap. Aku berusaha menenangkan pikiranku, tapi hati ini masih penuh dengan rasa takut. Aku berdoa dalam hati, berharap semuanya bisa segera berakhir. Tetapi di dalam diriku, aku merasa ada sesuatu yang gila. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Aku merindukan ibu, dan aku ingin merasa aman lagi. Tapi yang aku miliki sekarang hanyalah ketakutan. Dan itu terasa semakin dalam. Setiap hari sepulang sekolah, aku harus memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan mengurus segala kebutuhannya. Darto tidak pernah memberi waktu untuk istirahat. Ketika aku sampai di rumah, yang kuhadapi bukanlah ruang yang menyenangkan atau tempat beristirahat, melainkan tumpukan pekerjaan yang harus kuselesaikan. Dia hanya duduk di ruang tamu, merokok, dan menonton televisi tanpa peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Mungkin awalnya aku berusaha menerima semuanya. Aku tahu hidupku sekarang berbeda, dan ibu pasti ingin aku bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Tapi semakin lama, aku merasa bahwa semuanya semakin tidak adil. Seolah-olah aku bukan lagi seorang anak, melainkan pembantu rumah tangga. Bahkan ketika aku merasa lelah atau hanya ingin duduk sejenak untuk melepas penat, Darto selalu menemukan cara untuk membuatku merasa bersalah. Suatu sore, setelah seharian sekolah dan menyelesaikan PR, aku duduk di kursi dekat jendela. Aku hanya ingin beberapa menit untuk melepaskan rasa lelah dan mencari udara segar. Tetapi Darto tidak suka jika aku tidak segera bekerja. Dia masuk ke dalam rumah dengan langkah berat. Matanya yang tajam langsung menuju ke arahku. "Kenapa kamu duduk di sini?" teriaknya, suaranya penuh amarah. "Pekerjaan rumah itu banyak, tidak ada waktu untuk malas-malasan. Jangan harap kamu bisa duduk santai, sementara aku yang bekerja keras di luar." Aku terdiam. Tanganku masih kotor setelah mencuci piring, dan tubuhku merasa sangat lelah. Namun, tidak ada yang bisa aku tanggapi selain diam. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu apapun yang aku katakan, dia akan memutarbalikkan semuanya. Kalau aku berkata aku lelah, itu akan dianggap sebagai alasan malas. Kalau aku minta istirahat, dia akan berkata, aku tidak tahu berterima kasih. "Kalau kamu tidak mau melayani, cari tempat lain untuk tinggal."
Bentaknya, suaranya semakin keras dan menyakitkan. Kata-kata itu seperti tamparan kedua yang tak terduga. Sejak ibu pergi, aku merasa terabaikan. Tetapi ini lebih menyakitkan. Darto tidak hanya mengabaikanku, tetapi juga mengancamku dengan kata-kata yang merendahkan. Aku hanya ingin menjadi anak yang baik, yang menjalani tugasnya di rumah. Tetapi dia membuat semuanya terasa seperti beban yang tak ada habisnya. Aku merasa air mata mulai menggenang di pipiku. Tetapi aku segera menahan diri. Tidak boleh menangis. Kalau aku menangis, itu hanya membuatku semakin marah. Aku berdiri dengan terhuyung, berusaha untuk menanggalkan rasa sakit dan melanjutkan pekerjaanku. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, hanya berharap semuanya bisa selesai dengan cepat. Hari demi hari, rutinitas ini terus berlanjut. Aku kembali ke rumah setelah sekolah dan langsung dihadapkan pada tugas-tugas yang semakin menumpuk. Darto tidak peduli dengan perasaanku. Dengan keadaan tubuhku yang mulai semakin lelah, seakan-akan aku hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhannya. Jika aku tidak cepat, jika ada yang tidak sempurna, dia akan memarahiku. Bahkan terkadang, ada kalanya aku merasa tidak mampu melanjutkan semuanya. Namun yang lebih menyakitkan adalah perasaan terjebak. Aku tidak bisa mengeluh pada siapapun, karena ibu tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa kembali ke desa dan tinggal dengan nenek, karena itu akan membuat ibu merasa bersalah. Jadi aku memilih untuk menahan semuanya, berusaha bertahan, meskipun hatiku terasa sangat rapuh. Di tengah semuanya, aku berusaha mencari secerca harapan dengan memanfaatkan waktu sekolah. Setiap hari aku berusaha untuk belajar, berharap pada suatu hari nanti, aku bisa melarikan diri dari rutinitas ini. Namun saat aku kembali ke rumah, kenyataan itu menunggu. Semua harapan itu hancur, seiring dengan suara Darto yang memanggil dan memintaku melakukan hal-hal yang semakin membuatku merasa terpinggirkan. Aku tahu aku harus bertahan. Tetapi entah kenapa, semakin lama aku merasa semakin terperangkap. Keinginanku untuk mendapat perhatian, untuk merasa dihargai, semakin hari semakin pudar. Darto tidak pernah memandangku sebagai anak, hanya sebagai orang yang harus memenuhi kebutuhannya. Dan yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan di tengah kehidupan yang begitu suram ini. Aku selalu berusaha belajar di malam hari. Ketika rumah sudah sepi dan Darto sedang menonton televisi atau tidur, aku ingin belajar agar kelak bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan bisa keluar dari kehidupan yang penuh kekangan ini. Namun, setiap kali aku mulai membuka buku dan menyalakan lampu kamarku, Darto akan datang dengan langkah berat, menyalakan rokoknya dan menatapku dengan tajam. "Belajar apa? Kau itu perempuan, tak perlu sekolah tinggi," katanya sambil mengusap-usap kumisnya yang tipis, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu yang tidak penting. Lalu dengan kasar ia menendang meja belajarku, membuat buku-buku dan alat tulisku terjatuh berantakan ke lantai. Aku kaget dan merasa sangat malu. Tetapi aku tidak berani membantah. "Cuma buang-buang waktu," lanjut Darto sambil mengerutkan wajahnya. "Jangan harap ada yang peduli kalau kau pintar. Yang penting nanti kau bisa cari suami yang baik, bukan cari ilmu." Aku merasa perasaanku hancur. Setiap kali aku mencoba untuk belajar dan memperbaiki diri, ia selalu datang dan menghalangi. Aku tidak mengerti kenapa dia begitu, tidak peduli dengan masa depanku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekedar perempuan yang terperangkap dalam nasib ini. Tapi Darto selalu meremehkanku. Beberapa kali aku mencoba untuk menyembunyikan lampu meja belajarku dengan lebih hati-hati, agar tidak terlihat oleh Darto. Namun, ia tetap saja tahu. Ia tidak pernah tinggal diam dan selalu menginterupsi setiap usahaku. Kalau bukan dengan kata-kata kasar,
Ia akan menggunakan tindakannya, seperti mematikan lampu secara paksa, atau menarik buku-bukuku dan menyembunyikannya di tempat yang tidak bisa aku temukan. Aku merasa sangat lelah. Di sekolah, aku berusaha keras, mengerjakan tugas dengan maksimal, dan berusaha tetap mengikuti pelajaran. Tapi di rumah, aku terpaksa meninggalkan impian itu. Nilai-nilaiku mulai menurun, dan aku merasa semakin terjebak dalam rutinitas yang tak bisa aku ubah. Setiap kali aku kembali ke rumah dengan perasaan cemas, aku tahu apa yang akan terjadi. Rutinitas yang sama. Darto akan kembali memarahiku, menghalangi apapun yang aku lakukan. Dan aku hanya bisa menerima semuanya. Aku tidak bisa membicarakan dengan ibu tentang ini. Ibu yang bekerja di luar negeri tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Dia sudah cukup bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami berdua. Tapi di sisi lain aku merasa terjebak. Seolah tidak ada jalan keluar dari kehidupan ini. Hari-hari berlalu dan setiap kali aku kembali ke rumah, aku merasa semakin kesulitan untuk menemukan semangat dalam diriku. Aku merasa seperti ada tembok besar yang menghalangi semua impian dan harapanku. Aku tidak tahu bagaimana caranya agar bisa terus bertahan. Bagaimana caranya agar bisa membuat ibu bangga suatu hari nanti. Yang aku tahu, setiap malam aku harus memilih. Apakah aku akan belajar dalam diam dan mendapatkan penghukuman dari Darto, atau melepaskan semuanya dan membiarkan masa depanku hancur begitu saja. Di tengah kebingunganku, satu-satunya hal yang masih memberiku kekuatan adalah kata-kata ibu yang selalu terngiang di kepalaku. Erina, meskipun kita tidak punya banyak, asalkan kita saling menyayangi, kita pasti bisa melewati semuanya. Namun, setiap kali aku melihat wajah Darto yang penuh kebencian terhadap impianku, kata-kata itu terasa semakin jauh. Keadaan semakin buruk seiring berjalannya waktu. Darto yang awalnya tampak seperti pria yang bisa diandalkan, kini menunjukkan wajah asli yang penuh kebohongan dan keegoisan. Uang yang dikirim ibu setiap bulan untuk kebutuhan rumah seringkali hilang entah kemana. Aku mulai sadar bahwa Darto menggunakan uang itu untuk berjudi dan membeli rokok, bukan untuk kebutuhan hidup yang kami perlukan. Sementara itu, aku dan Ibu Siti seringkali kekurangan makanan. Dan aku merasa sangat terhimpit dengan keadaan ini. Suatu sore setelah aku pulang dari sekolah dan merasakan perutku kosong, aku pergi ke dapur untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tapi hanya ada sisa nasi yang sudah mengering dan sedikit sayur yang rasanya sudah tidak enak lagi. Aku merasa lelah dan mulai mengeluh dalam hati, berharap ada sesuatu yang lebih baik untuk dimakan. Ketika aku membuka kulkas, hanya ada beberapa bungkus mie instan yang sudah hampir kadaluarsa. Aku tahu Darto pasti menghabiskan sisa uang yang ada untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi aku tak berharap banyak. Aku hanya berharap bisa makan sedikit, agar tubuhku bisa bertahan sampai pagi. Aku membersihkan mie instan dengan hati yang berat. Ketika aku selesai memasak dan duduk untuk makan, tiba-tiba Darto masuk ke dapur. Ia mendekati meja, melihat mie yang ada di depanku, dan tiba-tiba tertawa dengan nada sinis. "Makan apa itu? Cuma mie doang," katanya sambil duduk di kursi, membuka kotak rokok dan mulai merokok. "Kau sudah besar, harusnya tahu kalau hidup itu susah, jangan manja." Aku menundukkan kepala, menahan amarah yang berkecamuk. Seringkali aku merasa lelah mendengar hinaan-hinaan itu. "Kenapa kau tidak bisa sedikit lebih perhatian, Pak Darto?" pikirku dalam hati. Tetapi aku tak bisa mengucapkannya. Aku takut jika aku berkata sesuatu yang salah, dia akan marah lebih besar. Hari itu, aku memutuskan untuk berani bertanya. "Pak Darto,
Apakah ada uang yang tersisa untuk membeli sedikit makanan? Saya sudah kelaparan seharian. Darto mendelik dan menatapku dengan tajam. Uang? Uang untuk apa? Kau kira aku punya uang banyak untuk memberi makananmu? Jangan harap. Bentaknya. Dan tanpa ampun ia menepuk meja dengan keras. Kau itu cuma anak perempuan, tak usah banyak meminta. Aku terdiam, merasa sangat terhina. Aku tahu bahwa uang yang ibu kirim setiap bulan seharusnya cukup untuk membeli makanan. Tapi kenyataannya Darto menghabiskannya untuk kepentingannya sendiri. Hatiku terasa hancur dan air mata hampir saja jatuh. Namun aku menahan diri. Keadaan semakin buruk setiap kali aku meminta uang untuk makanan. Darto selalu memberi alasan yang sama, bahwa uang sudah habis untuk kebutuhan lain. Dia bahkan sering mencerca aku dengan kata-kata kasar, mengatakan bahwa aku tidak tahu bersyukur dan hanya membebani hidupnya. Suatu pagi, aku terbangun dengan perut yang sangat lapar. Tidak ada apapun yang bisa kumakan. Bahkan, nasi sisa semalam pun sudah habis. Aku hanya bisa menahan perasaan itu dan berangkat ke sekolah dalam keadaan kosong. Tapi di sekolah, aku harus tetap menunjukkan wajah yang ceria. Tidak ingin teman-temanku tahu bahwa aku sedang kelaparan. Aku takut mereka akan merasa kasihan, atau lebih buruk lagi, mereka akan bertanya tentang keadaan rumahku. Hari demi hari, aku harus bertahan dengan keadaan yang semakin sulit. Meskipun aku berusaha untuk tetap kuat, perasaan lapar dan lelah seringkali menyerangku, membuatku merasa semakin terpuruk. Aku hanya bisa berharap agar suatu hari nanti ibu akan pulang dan melihat apa yang terjadi. Namun aku tahu, harapan itu semakin jauh dan semakin sulit untuk digapai. Keadaan rumah semakin terasa seperti neraka. Setiap hari aku selalu merasa ketakutan, waspada dengan setiap gerak-gerik Darto. Bahkan hal-hal kecil yang biasanya tidak jadi masalah bisa menjadi alasan baginya untuk meluapkan amarah. Aku tak tahu lagi apa yang akan terjadi jika aku membuat kesalahan sekecil apapun. Suatu hari saat aku sedang mencuci piring di dapur, aku tidak sengaja menjatuhkan sebuah gelas. Gelas itu pecah dengan suara keras. Dan tanpa aku sadar, Darto yang sedang duduk di ruang tamu mendengar suara itu. Ia langsung bangkit dengan langkah yang cepat menuju dapur. Apa yang kau lakukan? Kenapa bisa pecah? Teriaknya. Suaranya menggema di seluruh rumah. Aku terkejut dan ketakutan. Aku berusaha meminta maaf dengan suara gemetar. Maafkan aku Pak Darto, aku tidak sengaja. Namun, Darto tak mendengar penjelasanku. Ia berjalan mendekat dan menatapku dengan mata yang penuh amarah. Sebelumnya, aku sempat menghindar. Ia mengambil sapu yang ada di dekatnya dan mulai memukulkan gagangnya ke kakiku dengan keras. Apa kau tidak bisa berhati-hati sedikit? Teriaknya lagi sambil memukuli kakiku. Aku terjatuh ke lantai, merasakan sakit yang luar biasa. Darah mulai mengalir dari luka di kakiku. Tetapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang lebih dalam, rasa takut dan hina yang mulai menggerogoti jiwaku. Aku hanya bisa menangis, memohon agar dia berhenti. Maaf Pak Darto, aku akan lebih hati-hati. Tolong jangan pukuli aku lagi. Aku berkata dengan suara terputus-putus, tetapi dia tak berhenti. Dia terus memukulku, bahkan setelah aku terjatuh dan berbaring di lantai. Setiap pukulan terasa semakin menyakitkan, dan aku merasa tubuhku tak mampu lagi menahan semua itu. Tanganku memegangi kakiku yang terluka, berharap rasa sakit fisik ini segera berhenti. Namun Darto terus memarahiku, bahkan semakin menghinaku. Kau pikir aku ini siapa? Hanya orang bodoh yang harus mengurus anak perempuan seperti itu. Aku merasa dunia ini begitu sempit dan gelap. Tangisanku makin kencang, tapi tak ada yang datang menolong.
Darto tak peduli dan aku merasa sangat sendirian. Seperti biasa aku mencoba mengendalikan diri, berharap dia akan berhenti sendiri. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Setelah beberapa saat Darto akhirnya berhenti. Mungkin karena lelah atau karena ia merasa puas dengan apa yang sudah dilakukannya. Aku terbaring di lantai, tubuhku terasa lemas dan sakit. Namun, aku tak bisa bergerak. Aku merasakan kesepian yang sangat dalam. Tidak ada orang yang akan datang menolongku. Dan aku tak bisa mengendalikan siapa-siapa yang selain diriku sendiri. Darto pergi begitu saja setelah itu, meninggalkan aku dengan luka-luka fisik dan batin yang semakin mendalam. Aku duduk terdiam di lantai, merasakan setiap luka yang mengalir. Baik yang terlihat maupun yang tak nampak oleh mata. Namun aku tahu, aku harus bertahan. Aku harus menguatkan diriku sendiri, meskipun aku merasa semakin rapuh. Hari-hari setelah itu terasa semakin suram. Setiap gerakanku di rumah selalu penuh dengan ketakutan akan amarah Darto. Aku berusaha untuk tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Tetapi setiap kali aku merasa sedikit lega, pasti ada sesuatu yang akan memicu kemarahannya lagi. Aku mulai kehilangan harapan, berpikir mungkin aku akan terus seperti ini, terkurung dalam ketakutan dan penderitaan yang tak ada habisnya. Namun di dalam diriku masih ada sedikit kekuatan yang bertahan. Darto semakin mengontrol setiap aspek kehidupanku. Setelah kekerasan yang semakin sering terjadi, dia tidak hanya membatasi kebebasanku secara fisik, tetapi juga mencoba merenggut hak-hakku sebagai seorang anak perempuan yang seharusnya bisa bersosialisasi dan memiliki teman. Suatu hari, seorang teman sekelasku bernama Dita datang ke rumah untuk mengantarkan tugas. Dia tersenyum lebar ketika melihatku di depan pintu. Aku merasa sedikit bahagia karena bisa berbicara dengannya setelah sekian lama. Kami duduk di ruang tamu berbincang ringan sambil sesekali tertawa. Tapi kebahagiaanku hanya bertahan beberapa menit. Tiba-tiba Darto muncul di pintu dengan wajah yang sangat marah. "Siapa itu?" tanyanya dengan nada kasar. Aku tersentak, merasa cemas. Dita yang sedang duduk di sampingku hanya menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. "Ini teman sekelasku Pak Darto," jawabku pelan, berusaha menjelaskan agar Darto tidak marah. Namun Darto sudah mulai tidak sabar. Dia melangkah maju, menatap Dita dengan tajam. "Kau bisa pergi sekarang. Erina tidak perlu banyak teman, cukup belajar saja. Tidak usah mencari-cari gangguan," katanya sambil mengusir Dita dengan kasar. Dita terkejut, wajahnya terlihat bingung dan sedikit takut. Aku hanya ingin memberikannya tugas," Dita berkata dengan suara ragu. Namun Darto tidak menghiraukannya. "Aku tidak peduli, pergi dari sini," bentaknya. Dita berdiri dengan cepat lalu melangkah mundur ke pintu, melemparkan pandangan kecewa padaku sebelum akhirnya keluar dari rumah. Aku hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu Darto sudah membuat keputusan dan aku tidak bisa melawan. Setelah Dita pergi, Darto menatapku dengan wajah yang penuh kebencian. "Kau pikir punya banyak teman itu penting? Perempuan sepertimu hanya akan membuang waktu dan energi dengan itu. Kau tidak perlu bermain-main dengan mereka. Pekerjaan rumah itu yang harusnya jadi perhatianmu," katanya masih dengan nada tinggi. Aku merasa ada luka dalam hatiku. Darto seolah-olah ingin memisahkanku dari dunia luar, dari orang-orang yang pernah membuatku merasa diterima. Aku tidak tahu mengapa dia begitu membenciku bergaul dengan teman-teman. Apakah karena dia merasa kehilangan kendali atasku? Atau mungkin dia takut aku akan menemukan kebahagiaan di luar sana, jauh dari rumah ini. Hari-hari berikutnya aku merasa semakin terisolasi. Darto benar-benar melarangku untuk bertemu dengan teman-temanku. Bahkan kalau mereka hanya ingin sekedar menyapa atau memberikan tugas sekolah.
Setiap kali ada yang datang ke rumah, aku harus berpura-pura tidak mengenal mereka. Jika ada yang menelpon, aku harus menyembunyikan telepon di balik tubuhku agar Darto tidak melihat. Di sekolah, aku merasa semakin terasing. Teman-temanku mulai bertanya mengapa aku jarang hadir dalam kegiatan sekolah atau acara yang biasa kami adakan bersama. Aku hanya bisa memberikan alasan yang klise, mengatakan bahwa aku sedang sibuk dengan pekerjaan rumah atau harus pulang lebih awal. Padahal kenyataannya aku dipenjara dalam rumah kecil ini, tak bisa bersosialisasi, tak bisa berhubungan dengan siapapun di luar sana. Rasa kesepian itu semakin dalam. Aku ingin melawan, ingin sekali memberontak, dan keluar dari belenggu Darto. Namun setiap kali aku mencoba, aku merasa takut dan tak berdaya. Darto begitu menakutkan, dan aku tahu dia bisa berbuat apa saja jika marah. Rasa takut itu menguasai seluruh diriku, dan aku merasa seolah-olah aku tidak punya kekuatan apapun untuk melawan. Kadang aku menatap jendela rumah kami yang sempit, melihat anak-anak lain bermain di luar. Mereka tertawa dan bersenang-senang tanpa beban. Aku merindukan masa-masa itu, masa ketika aku bebas, bisa berlari tanpa takut dihukum atau dimarahi. Tapi kini, aku hanya bisa mengurung diriku dalam kesendirian. Menunggu waktu berlalu tanpa pernah merasa bebas. Malam itu adalah saat yang paling aku takuti. Setelah seharian bekerja keras, Darto sering pulang larut dalam keadaan mabuk. Seringkali aku bisa mendengar langkah kaki beratnya menghentak-hentak di lantai kayu rumah sebelum pintu dibuka dengan kasar. Biasanya dia langsung menuju ruang tamu, merokok dan berteriak memanggil namaku tanpa alasan yang jelas. Pada suatu malam yang gelap, saat aku tengah duduk di meja belajar dengan pencahayaan seadanya, aku mendengar suara pintu yang dibanting keras. Itu adalah suara yang sudah aku kenali sangat baik. Tanpa melihat ke arah pintu, aku sudah tahu bahwa itu adalah Darto. Pulang dalam keadaan mabuk. "Ayo Erina, aku lapar," teriaknya dengan suara parau. Aku sudah terbangun dari tempat dudukku meskipun mataku terasa berat karena baru beberapa menit yang lalu aku terlelap dalam tidur yang sangat singkat. Tanpa berkata apa-apa, aku bergegas menuju dapur untuk menghangatkan makanan yang ada, berharap bisa menyelesaikan tugas ini secepat mungkin dan kembali ke kamarku. Namun Darto tidak pernah sabar. Dia tidak peduli jika aku kelelahan dan butuh istirahat. "Kenapa lama sekali?" teriaknya lagi. Kali ini suaranya lebih keras dan penuh amarah. Aku berusaha menghangatkan makanannya dengan cepat. Namun tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Sebelum aku sempat bereaksi, Darto sudah berada di depanku. Tanpa peringatan, ia menendang kursi yang ada di sampingku. Kursi itu terjatuh dan mengenai kakiku, menyebabkan aku terhuyung mundur ke belakang. "Kau terlalu lambat, Erina," bentaknya. Aku hanya bisa menahan sakit dan menundukkan kepala, berusaha mengendalikan diriku. Aku tahu jika aku melawan atau menjawab, semuanya akan menjadi lebih buruk. Darto sudah terlalu sering memperlakukan aku seperti ini, dan aku mulai merasa jika aku tidak bisa mengubahnya. Setelah menghangatkan makanan dan memberikannya padanya, aku mencoba kembali ke kamar, berharap bisa tidur dengan tenang. Tapi Darto masih terus mengomel, berteriak, meminta hal-hal sepele dengan nada yang semakin tinggi. "Ambilkan air, cuci piring, jangan biarkan rumah ini kotor," perintahnya. Aku hanya bisa mengikuti setiap kata-katanya, meskipun hatiku penuh dengan rasa benci dan keputusasaan. Pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi tanggung jawab kami berdua, kini seolah menjadi tanggung jawabku seorang diri. Malam-malam seperti ini selalu membuatku merasa seperti berada dalam penjara. Aku tidak bisa tidur nyenyak karena setiap suara langkah kaki Darto di malam hari bisa menandakan bahwa aku akan mendapat masalah baru.
Entah itu karena dia terlambat makan, atau hanya karena dia tidak puas dengan cara aku mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Aku sering terjaga menatap langit-langit kamarku, berharap ada jalan keluar dari semua ini. Namun yang ada hanyalah rasa sakit yang mengikatku semakin dalam. Seolah-olah aku tidak akan pernah bisa melarikan diri. Saat aku mendengar suara langkahnya semakin dekat, aku menahan napas dan berusaha menyembunyikan rasa takutku. Aku tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang penuh teror lagi. Hari demi hari berlalu dengan penuh ketegangan, dan semakin lama, Darto semakin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Keputusan-keputusan kecil yang awalnya kuanggap sebagai masalah remeh, ternyata berubah menjadi beban berat yang semakin mencekik kehidupanku. Dia tidak hanya memperlakukan aku dengan kasar, tetapi juga mulai memaksaku untuk melakukan hal-hal yang jauh melampaui batas kesabaran. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku mencoba untuk tidur lebih awal setelah ujian sekolah yang melelahkan. Aku merasa lelah, tubuhku pegal-pegal setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah, mencuci pakaian dan memasak untuknya. Aku hanya ingin beristirahat sejenak dan melupakan semuanya. Namun saat aku hampir tertidur, terdengar suara pintu kamar terbuka dengan keras. Aku membuka mataku perlahan, dan aku melihat Darto berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tidak bisa kuartikan. Sebuah ekspresi yang sangat sulit untuk dijelaskan. "Erina." Suaranya yang keras membangunkanku sepenuhnya. "Cepat turun ke bawah. Aku butuh rokok dan minuman keras. Kau tahu tempatnya kan?" Aku terdiam sejenak, menatapnya dengan tatapan kosong. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara malam itu. Biasanya dia hanya meminta dengan nada marah, tapi kali ini ada ancaman yang tersirat di balik kata-katanya. Aku mengangguk, tapi hati ini terasa berat. Aku baru saja selesai belajar dan ingin beristirahat. Aku ingin tidur dan melupakan sejenak hidupku yang penuh dengan ketakutan. Namun Darto tidak memberi aku pilihan lain. "Ayo cepat, jangan buat aku marah," serunya lagi. Kali ini suaranya lebih dalam dan mengerikan. Aku mencoba untuk berpura-pura tidak mendengarnya, berharap jika aku tidak menanggapi dia, mungkin dia akan pergi. Tetapi aku salah besar. Darto melangkah lebih dekat ke tempat tidurku. Dengan mata yang menyala penuh kebencian. "Kau dengar aku kan?" katanya. Suaranya menggema di ruangan yang sempit. "Cepat keluar, aku tidak mau menunggu." Saat dia berbicara seperti itu, aku tahu sudah tidak ada jalan lain. Jika aku tidak pergi, dia pasti akan menghancurkan barang-barangku. Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Buku-buku sekolahku, satu-satunya hal yang masih membuatku merasa ada harapan. Dan seragam sekolah yang masih tersisa adalah segalanya bagiku. Aku tahu jika itu dihancurkan, aku harus kehilangan segalanya. Jantungku berdebar cepat, tapi aku tidak bisa menolak. Dengan langkah berat, aku meraih jaketku dan mengenakannya. "Baiklah Pak Darto," jawabku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Aku merasa seperti robot yang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Tanpa berkata lebih banyak, aku berjalan menuju pintu, dan Darto memberi aku satu tatapan yang tajam sebelum akhirnya meninggalkan kamarku. Aku keluar rumah dengan perasaan yang tak terungkapkan. Malam itu sangat gelap dan angin dingin menyapu wajahku. Setiap langkah yang kutempuh terasa semakin berat, seolah ada beban yang semakin menghambatku untuk bergerak. Jalanan desa yang sepi ini menjadi begitu panjang dan menakutkan. Aku berusaha mengabaikan perasaan cemas yang melingkupi. Berusaha fokus hanya pada tujuan, ke warung yang terletak di ujung jalan. Di warung, aku berhenti dengan hati yang terbelah. Aku membeli rokok dan minuman keras untuk Darto.
merasa seolah aku sedang melakukan sesuatu yang salah. Meskipun itu adalah perintah yang harus kuturuti. Pedagang warung itu memberi aku tatapan heran, namun dia tahu situasi keluargaku. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan kasihan yang membuatku semakin merasa terperangkap dalam kehidupan ini. Aku kembali ke rumah dengan membawa barang-barang yang diminta. Setiap langkah kembali terasa lebih panjang. Seakan aku tidak pernah bisa sampai di rumah itu dengan cepat. Ketika akhirnya aku memasuki rumah, Darto sudah berdiri di ruangan tamu, merokok dan menonton televisi. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada keputusasaan yang menghantui matanya. Itu adalah sisi dirinya yang belum pernah kulihat, dan aku merasa takut, bahkan lebih takut dari sebelumnya. Aku menyerahkan barang-barang yang dibeli dengan tangan yang gemetar. "Ini rokok dan minuman yang Pak Darto minta," kataku pelan, menundukkan kepala. Darto tidak segera menjawab, ia hanya mengambil barang-barang itu dari tanganku dengan tangan yang kasar. Setelah itu dia tidak berkata apa-apa. Hanya kembali menonton televisi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun aku bisa merasakan udara di sekitarku semakin berat, semakin sesak. Aku masuk ke kamar dengan langkah yang pelan, mencoba untuk menenangkan diri. Tapi tidak ada yang bisa menenangkan hatiku. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang suram. Perasaan kosong ini semakin dalam. Aku merasa seperti sebuah boneka, tak punya pilihan lain selain mengikuti setiap perintah yang diberikan. Kelelahan fisik dan emosional menghimpitku, membuatku merasa semakin terpuruk. Namun yang lebih mengerikan adalah ketidakberdayaan yang kurasakan. Aku tahu aku tidak bisa keluar dari situasi ini begitu saja. Dan setiap malam aku merasa semakin terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung. Semua yang aku lakukan hanya untuk menghindari lebih banyak rasa sakit, lebih banyak penghinaan. Aku berharap ada sebuah keajaiban, namun harapan itu semakin lama semakin pudar, seperti api yang semakin padam. Malam itu, aku terbangun beberapa kali karena suara pintu yang terbuka. Karena langkah kaki yang mendekat ke kamar. Aku takut bahwa besok akan sama seperti hari ini, penuh dengan ketakutan dan ancaman. Tetapi aku tahu dalam hati kecilku bahwa tidak ada jalan keluar kecuali aku bisa menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Namun pada malam yang gelap itu, aku merasa seolah-olah kekuatan itu semakin menjauh, dan aku hanya bisa bertahan dalam kesunyian yang mencekam. Hari itu terasa berbeda dari biasanya. Sejak pagi, Pak Darto tampak gelisah, mondar-mandir di ruang tamu dengan tangan terlipat di dada. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggunya, tapi aku memilih untuk diam saja. Aku berusaha fokus pada tugas-tugas rumah yang harus kutangani sebelum berangkat ke sekolah. Namun ketenanganku terganggu ketika Darto datang menghampiriku dengan wajah yang serius. "Erina, aku butuh uang," katanya. Suaranya serak yang kasar langsung menggetarkan jantungku. Aku tahu ketika dia bicara seperti itu bukan permintaan biasa. Itu berarti dia sudah terjerat lagi dalam perjudiannya. Dan aku tahu betul bagaimana perasaan frustasi dan marahnya bisa meledak begitu saja jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. "Pak Darto, saya tidak tahu bagaimana cara mencarikan uang," kataku sambil mencoba menjaga suaraku tetap tenang meskipun hatiku berdebar kencang. Dia mendekat dengan langkah yang berat. "Kau dengar? Aku tidak peduli bagaimana caranya. Pergi ke tetangga dan pinjam uang. Kalau tidak ada yang memberi, cari sampai dapat. Itu urusanmu, bukan urusanku." Dia berteriak dengan penuh amarah. Wajahnya merah padam. Ada bau alkohol yang menyengat dari napasnya. Dan aku tahu dia sudah minum lagi. Aku hanya terdiam,
Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti beban yang tak terelakkan. Aku tidak punya pilihan lain selain menurut. Jika aku menolak, dia pasti akan meledak lebih parah. Aku merasakan ketakutan itu mencekam lebih dalam. Dengan langkah berat, aku mengambil tas sekolahku dan bergegas keluar rumah. Pikiranku kalut, aku tidak tahu harus pergi kemana. Tetangga kami, Pak Jono, adalah orang yang cukup baik, tapi aku merasa sangat malu untuk menghadapinya, apalagi mengemis uang. Namun aku tahu, jika aku tidak melakukannya, aku akan menerima kemarahan Pak Darto yang lebih buruk lagi. Aku melangkah cepat, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Sesampainya di rumah Pak Jono, aku berdiri di depan pintu, ragu-ragu. Suara tawa anak-anak yang sedang bermain di halaman rumah Pak Jono terdengar jauh di dalam telingaku. Aku mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, pintu dibuka. Pak Jono menyambutku dengan senyuman hangat. "Ada apa, Rina? Kok datang siang begini?" Tanyanya dengan nada ramah. Aku terdiam sejenak. Kata-kata terasa macet di tenggorokan. Aku menundukkan kepala dan berkata dengan suara pelan. "Pak Jono, Darto, dia butuh uang untuk berjudi. Bisa pinjamkan, Pak?" Pak Jono terdiam. Beberapa detik, matanya yang bijak menatapku dengan penuh perhatian. Dia tahu persis keadaan rumah kami, dan aku bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Namun, dia tidak langsung memberiku uang. "Erina, aku tahu keadaanmu, tapi kau juga tahu uang bukanlah solusi untuk masalah ini. Coba bicara baik-baik dengan Darto. Ini tidak baik untukmu, kamu masih muda. Jangan sampai terbawa-bawa." Aku hanya bisa mengangguk, tapi saat itu rasa malu yang begitu besar menghantui pikiranku. Aku merasa seperti seorang pengemis, berdiri di depan pintu rumah orang, meminta-minta demi memenuhi tuntutan suami ibuku. Aku merasa rendah, tak lebih dari alat untuk memenuhi kebutuhan Darto yang tak pernah puas. Pak Jono akhirnya memberi aku sejumlah uang yang cukup. "Semoga ini bisa membantu Erina, tapi ingat, ini bukan jalan keluar dari masalahmu," katanya sambil memberikan uang itu. Aku mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih dengan suara serak, dan segera pergi dari rumah Pak Jono. Setiap langkah menuju rumah terasa semakin berat. Aku merasa seperti ada sesuatu yang membebaniku, seolah dunia ini terlalu berat untuk seseorang gadis seusiaku. Setibanya di rumah, Darto sudah menunggu di depan pintu. Matanya tajam menatapku. Aku menyerahkan uang itu tanpa berkata apa-apa. Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih buruk daripada yang pernah aku bayangkan. Darto memeriksa uang itu dengan wajah kecewa. "Cuma segini," ujarnya. Dada suaranya penuh dengan kekecewaan. Dia melangkah maju dan memegang kerah bajuku. "Kau ini anak bodoh. Apa yang kau lakukan? Apa kau kira ini cukup untuk menutupi kegagalanku?" Dia berteriak. Suaranya menggelegar di dalam rumah yang kecil itu. Aku terdiam, tubuhku terasa kaku. Rasa takut yang sudah menguasai diriku kini meluap, dan aku tahu apa yang akan terjadi. Tanpa ampun, Darto melemparkan uang itu ke lantai dan mendorongku dengan kasar. "Cuma segini yang kau dapat dari mereka? Kau ini tidak tahu diri," serunya sambil mendorongku ke arah pintu, memaksa aku keluar ke halaman depan. Di halaman depan, tetangga kami yang lain, Bu Sari, kebetulan sedang lewat dan menyaksikan semuanya. Pak Darto memarahiku di depan Bu Sari dengan suara yang keras, menuduhku tidak tahu malu. "Lihatlah Bu Sari, anak ini hanya tahu ngemis uang, tidak tahu diri. Anak yang tidak tahu berterima kasih." Darto berteriak, menatapku dengan kemarahannya yang membara. Bu Sari hanya berdiri terdiam, terlihat sangat canggung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia memandangku dengan wajah penuh kasihan, tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak.
Aku merasakan seluruh tubuhku dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Semua orang yang tahu apa yang terjadi di rumah kami. Darto memalukanku di depan orang-orang dan aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Perasaan malu dan terhina itu begitu dalam. Aku merasa seperti tidak punya harga diri lagi. Semua orang yang melihatku sekarang pasti berpikir bahwa aku adalah anak yang tidak berguna, yang hanya meminta-minta dan membawa malu. Aku merasa terkucil, terperangkap dalam dunia yang penuh dengan caci maki dan penghinaan. Semua harapan yang pernah aku miliki kini terasa jauh. Seakan-akan aku berada di dalam sebuah kegelapan yang tak berujung. Itulah puncak dari penderitaanku. Saat aku benar-benar merasa tidak ada lagi yang peduli, tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Aku hanya bisa bertahan dalam kehinaan ini. Berharap suatu hari aku bisa keluar dari hidup yang penuh penderitaan ini. Tetapi setiap langkah yang kuambil, aku merasa semakin terperangkap dalam lingkaran ini. Setiap malam, rumah yang dulu terasa hangat dan penuh dengan tawa, kini menjadi tempat yang menakutkan. Malam itu seperti malam-malam lainnya, Darto pergi entah kemana. Ia sering menghilang tanpa memberitahuku. Dan aku tahu betul kemana perginya. Tempat perjudian yang selalu menyedot seluruh pikirannya. Meninggalkanku sendirian, kelaparan, dan ketakutan. Biasanya ketika dia pergi, aku mencoba tidur lebih awal agar tidak merasa terlalu kesepian. Tapi malam itu berbeda. Suasana malam yang gelap dan sunyi terasa mencekam. Aku duduk di sudut kamar dengan tubuh gemetar. Tanpa Darto, tanpa ibu. Aku merasa seperti kehilangan semua pegangan hidup. Satu-satunya yang masih kepegang erat adalah harapan bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Meskipun aku tahu itu terasa semakin jauh, rumah ini semakin terasa kosong. Tiba-tiba aku mendengar suara aneh di luar. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Langkah kaki berat, suara gemerisik dari semak-semak di halaman belakang rumah. Suara ketukan pelan pada dinding. Aku terdiam, berusaha mendengar lebih jelas. Suara itu semakin mendekat, terlalu nyata untuk hanya angin atau binatang liar. Hatiku berdebar kencang, darahku terasa membeku. Aku melirik ke arah ponselku yang tergeletak di meja kecil. Namun, seketika rasa takut mencegahku untuk bergerak. Darto dalam kemarahannya beberapa hari yang lalu telah mengambil ponselku dan menyembunyikannya. Aku tidak bisa menghubungi siapapun. Semua pintu dan jendela rumah terkunci rapat dan aku hanya bisa mendengar suara yang semakin mendekat. Mataku berkaca-kaca, aku merasa terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa kuungkapkan. Apa yang akan aku lakukan jika ada seseorang yang datang? Bagaimana jika mereka masuk dan aku tidak bisa melarikan diri? Aku merasa tubuhku kaku, seakan setiap gerakan akan mengungkapkan keberadaanku. Suara itu semakin mendekat, aku bisa mendengar helaan nafas. Dan tiba-tiba, ada ketukan keras di pintu depan. Aku melompat, menahan nafas. Tidak ada yang tahu aku di sini. Tidak ada yang peduli. Aku harus bersembunyi, tapi di mana? Aku berlari ke dapur, memeriksa semua sudut rumah dengan panik. Dalam keadaan seperti ini, aku tidak tahu lagi harus kemana. Mungkin aku harus bersembunyi di kamar mandi, atau mungkin di bawah tempat tidur. Tetapi suara ini semakin keras, semakin mendekat. Aku tidak bisa berpikir jernih lagi. Aku merasa dadaku sesak, tubuhku dingin dan tanganku gemetar. Aku duduk di sudut ruang kamar, menyandarkan tubuhku ke dinding, berusaha menenangkan diri. Tenang Erika, kamu pasti aman. Kataku pada diriku sendiri, meskipun suaraku terdengar seperti desahan ketakutan. Aku tahu ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa membantuku. Tidak ada tempat berlindung. Suara langkah itu semakin keras, seperti seseorang sedang berdiri tepat di luar pintu. Aku bisa merasakan keberadaannya.
Jika itu adalah seseorang yang ingin menyakitiku, apa yang ingin kulakukan? Aku tidak punya pilihan selain menunggu dan berharap itu hanya hayalan. Namun suara ketukan itu semakin keras, memecah kesunyian dalam malam yang begitu menakutkan. Aku mencoba melangkah menuju pintu belakang, mencoba melarikan diri. Tapi sebelum aku sempat menyentuh gagang pintu, suara itu menghilang. Segalanya mendadak sunyi. Aku berdiri kaku di tempat, memandang pintu yang terkunci rapat. Aku merasa seperti ada seseorang yang sedang mengawasi setiap gerakanku. Tetapi ketika aku melirik keluar, tak ada siapa-siapa. Aku berdiri lama di sana, takut untuk bergerak. Lalu setelah beberapa lama, aku mulai kembali ke kamar, gemetar. Aku duduk lagi di sudut ruangan, merasakan tubuhku terasa sangat lelah. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki. Aku merasa hampa, seakan malam ini hanya sebuah mimpi buruk yang terus berulang. Tapi aku tahu ini kenyataan. Tak lama kemudian, aku mendengar suara pintu terbuka dengan kasar. Darto kembali. "Arina, kau ngapain di sini?" Suaranya penuh amarah. Namun aku tak berani menjawab. Hanya bisa menatap lantai dengan tatapan kosong. "Jangan berpikir kau bisa lari dariku." Dia mendorong pintu kamar dengan kasar dan berjalan mendekat. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang sulit kujelaskan. Aku bisa menunduk, merasakan air mata jatuh perlahan. Tidak ada yang peduli padaku, tidak ada tempat berlindung. Begitu banyak ketakutan yang menguasai diriku, begitu banyak perasaan hampa. Aku hanya ingin seseorang datang menolongku, memelukku, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi disinilah aku, terperangkap dalam dunia yang penuh rasa takut dan ketidakpastian. Setiap malam, ketika dunia sepi dan hanya suara angin yang terdengar di luar jendela, aku merasakan beban emosional yang begitu berat. Tangisan yang kutahan sepanjang hari akhirnya keluar, tanpa bisa kubendung lagi. Aku terbaring di tempat tidurku yang sempit, menatap langit-langit kamar yang gelap, dan merasakan kesendirian yang mendalam. Mataku terasa perih, dan meskipun aku sudah sangat lelah, tidurku tak kunjung datang begitu saja. Perasaan kesepian dan ketakutan yang menggelayuti hatiku begitu menyiksa. Aku merindukan ibuku dengan seluruh jiwaku. Meskipun hanya sebulan sekali aku bisa berbicara dengannya melalui telepon, aku merasa sangat jauh darinya. Ibu selalu memberiku semangat, berkata bahwa ia akan segera pulang dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu itu hanya kata-kata penghiburan semata. Ibu harus bekerja jauh di luar negeri, jauh dari kami, demi mencukupi kebutuhan hidup. Dia tidak tahu, dia tidak bisa tahu apa yang terjadi padaku di sini. Aku takut jika aku memberitahunya, aku hanya akan menambah bebannya. Aku tahu betapa kerasnya ia bekerja untuk membangun masa depan kami, dan aku tidak ingin menghancurkannya dengan mengeluh tentang kehidupan yang tidak adil ini. Terkadang aku merasa seperti aku adalah beban bagi ibuku. Setiap kali aku mendengar suaranya di telepon, aku merasa semakin terpuruk, semakin tak berarti. Aku ingin memberitahunya betapa aku merasa terperangkap, betapa aku dihukum setiap hari di rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Tapi, apa yang bisa kuharapkan dari sebuah telepon? Bagaimana aku bisa memberitahunya kalau aku takut ia akan merasa cemas? Atau lebih buruk lagi, merasa bersalah karena meninggalkan aku di sini bersama Darto. Setiap kali ibu bertanya, "Apa kabar Erina? Apa kamu baik-baik saja?" Aku selalu menjawab dengan kata-kata yang menenangkan, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. "Ibu, aku baik-baik saja, jangan khawatir." Tapi kata-kata itu terasa palsu. Aku merasa seperti seorang aktris yang bermain dalam peran yang aku ciptakan sendiri. Peran yang penuh dengan kebohongan demi menjaga ibu tetap tenang. Namun, meskipun aku berusaha kuat dan menyembunyikan semuanya, perasaan itu tetap datang.
perasaan hampa yang menyiksa, rasa takut yang terus menghantui, dan perasaan tidak dihargai yang terus menggerogoti hatiku. Aku merasa tidak ada yang peduli padaku, bahkan Darto, meskipun ia seringkali memberi ancaman dan kekerasan, tidak pernah benar-benar melihatku sebagai manusia. Aku hanya sebuah alat untuk memenuhi keinginannya, sebuah objek yang ada untuk disiksa dan dianiaya. Setiap hari, aku merasa semakin tenggelam dalam jurang yang dalam, terperangkap dalam dunia yang penuh kebohongan dan rasa sakit. Tapi ada kalanya, di tengah semua kegelapan ini, aku teringat tentang masa-masa ketika ibu masih di rumah. Waktu itu, meskipun kami hidup dengan sederhana, kami masih bisa tertawa bersama. Kami saling mendukung satu sama lain. Dan hidup kami terasa lebih ringan. Aku teringat bagaimana ibu selalu berkata, "Kita bisa melewati semuanya, Erina, asalkan kita saling mencintai dan selalu ada satu sama lain." Kata-katanya yang penuh cinta itu selalu memberikanku harapan. Meskipun kadang harapan itu terasa semakin jauh. Aku ingin kembali ke masa itu, ke masa ketika ibu ada di sini. Ketika hidup terasa lebih ringan dan penuh harapan. Tapi aku tahu itu hanya kenangan yang tak bisa kembali. Ibu sudah pergi. Dan aku harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih keras. Di tengah-tengah perasaan itu, ada satu hal yang tak bisa kuabaikan. Aku ingin bertahan. Aku ingin bertahan untuk ibu. Meskipun rasa sakit ini begitu besar, aku tidak bisa menyerah. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku bisa menjadi anak yang kuat. Anak yang bisa menghadapi semua rintangan ini meskipun aku merasa hampir tak mampu lagi. Aku ingin ibu tahu bahwa aku berjuang meskipun dalam diam, meskipun dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Tetapi semakin lama, semakin berat rasanya untuk bertahan. Beban emosional ini semakin menumpuk. Aku merasa seperti berjalan di jalan yang tidak ada ujungnya, terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kesendirian yang tak pernah berakhir. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan terbungkam di dalam dada. Aku ingin berlari, tapi tidak ada tempat yang bisa kukunjungi. Tidak ada tempat yang bisa memberiku perlindungan. Aku hanya bisa menahan semua perasaan ini sendirian. Namun, ada saat-saat tertentu ketika aku merasa bahwa aku mungkin bisa menemukan jalan keluar. Saat-saat ketika aku teringat tentang masa depan yang lebih baik, masa depan di mana aku bisa bebas dari rasa takut dan penderitaan ini. Aku tahu ibu menginginkan yang terbaik untukku. Dan aku tahu meskipun aku merasa sangat sendirian sekarang, ibu pasti ingin aku tetap kuat dan berjuang. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak menangis lagi. Aku tidak akan menyerah. Aku harus bertahan untuk ibu. Aku harus menemukan cara untuk mengatasi semua rasa sakit ini. Meskipun itu terasa sangat sulit. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa suatu hari nanti aku akan keluar dari kegelapan ini dan menemukan cahaya di ujung jalan. Aku harus menjadi kuat. Bekas luka di tubuhku mungkin akan sembuh, tapi luka di hatiku terus bertambah. Mengikis jiwaku perlahan-lahan. Setiap kali Darto menghinaku, merendahkanku dengan kata-kata kasar yang tajam, aku merasa semakin hancur. Kata-katanya tidak hanya melukai fisikku, tetapi juga membekas dalam pikiranku. Merasuk ke dalam hati dan mengikis segala rasa percaya diri yang pernah kumiliki. Aku ingat suatu hari, setelah Darto pulang dari berjudi, ia marah besar karena uang yang ia bawa tidak cukup untuk menutupi semua hutang-hutangnya. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. Dan tanpa peringatan, ia menyentakkan kata-kata yang lebih tajam daripada pisau. "Kau cuma beban, anak perempuan yang tidak ada gunanya. Ibumu saja cuma buruh, tak akan pernah bisa memberi apa-apa untukmu. Kau tidak akan bisa jadi apa-apa. Jangan harap ada yang peduli padamu.
ujarnya sambil memandangku dengan jijik. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti cambukan yang menyayat hati. Aku merasa diriku semakin kecil, semakin tak berarti. Rasanya dunia ini seolah menutup semua jalan, memenjarakan aku dalam ruang yang sempit, gelap, dan penuh kebencian. Kata-kata Darto menghantui pikiranku setiap saat. Aku jadi merasa bahwa mungkin memang aku tidak layak mendapatkan apapun yang baik. Bagaimana bisa aku merasa bahagia jika di dalam diriku hanya ada rasa hina dan tidak berguna? Aku sedang bertanya-tanya, apakah semua yang terjadi ini adalah akibat dari kekuranganku? Apakah ibuku benar-benar menyesal membiarkanku tinggal bersamanya? Kadang-kadang aku merasa bahwa dunia ini terlalu besar untukku. Terlalu banyak orang yang lebih baik, lebih berharga, lebih pantas untuk hidup bahagia. Dan aku hanya seorang anak perempuan yang terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah kuinginkan. Menjalani hari demi hari dalam ketakutan dan penderitaan yang tak pernah berkesudahan. Tapi meskipun setiap kata Darto merobek jiwaku, aku juga mulai menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak boleh membiarkan kata-katanya merusak diriku sepenuhnya. Setiap kali ia menyebutku tidak berguna, aku berusaha untuk tidak mempercayainya. Aku berusaha mengingatkan diriku sendiri bahwa meskipun aku tak bisa mengubah masa lalu, aku masih memiliki kendali atas masa depanku. Luka-luka yang ia tinggalkan di tubuhku mungkin akan sembuh dengan waktu. Tetapi luka-luka di hatiku, luka yang tidak terlihat, akan membutuhkan lebih banyak usaha untuk sembuh. Namun, semakin lama aku berusaha, semakin besar beban itu terasa. Luka-luka batin ini tidak mudah sembuh. Setiap malam, sebelum tidur, aku sering terbangun di tengah malam. Mataku basah oleh air mata yang tak kunjung kering. Aku sering merasa seperti tidak ada yang mengerti bagaimana rasanya. Tidak ada yang tahu betapa beratnya beban yang kupikul. Bahkan jika ada yang tahu, aku merasa seperti tak ada yang benar-benar peduli. Di sekolah, aku berusaha sebaik mungkin untuk tampil seperti anak-anak lain. Menyembunyikan semua rasa sakit ini. Aku belajar untuk tersenyum, meskipun itu hanya senyuman palsu yang aku paksa. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku baik-baik saja. Bahwa aku kuat, tetapi semakin lama aku berbohong pada diri sendiri, semakin sulit rasanya. Setiap kali ada teman yang bertanya, mengapa aku tampak lelah atau sedih? Aku hanya bisa tersenyum lemah dan mengatakan, tidak apa-apa. Bahkan saat aku ingin berbicara, saat aku ingin berbagi semua rasa sakit yang kuperjuangkan dalam diam, aku merasa terlalu malu untuk melakukannya. Aku takut jika mereka tahu kebenarannya, mereka akan menjauhiku. Aku takut mereka akan menganggapku lemah atau bahkan menyalahkanku atas segala yang terjadi. Malam-malam yang semakin panjang dan aku semakin merasa terperangkap dalam perasaan ini. Tetapi ada saat-saat kecil yang memberi sedikit harapan. Ketika aku melihat ibu di layar ponsel saat kami berbicara, matanya yang penuh cinta seolah memberiku kekuatan. Ibu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Tetapi aku tahu ia selalu mendoakan yang terbaik untukku. Ada saat-saat ketika ibu mengirimkan uang lebih banyak untukku. Berharap aku bisa membeli makanan lebih banyak. Berharap aku bisa merasa sedikit lebih baik. Tapi setiap kali aku menerima uang itu, aku merasa semakin terpuruk. Aku ingin memberitahunya bahwa uang itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa sakit yang aku rasakan.
Tidak ada uang yang bisa membeli kebahagiaan. Dan tidak ada uang yang bisa menghapuskan semua luka di hatiku. Suatu malam, saat Darto pulang dalam keadaan mabuk dan mengecilkan seluruh rumah, aku merasa semakin hancur. Aku mengunci diri di kamar, memeluk lututku erat-erat. Aku menangis. Kenapa ini harus terjadi padaku? Kenapa hidupku harus begini? Pikirku dalam hati. Aku merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Tapi di tengah tangisku, ada satu hal yang aku tahu dengan pasti. Aku harus bertahan. Aku harus menemukan cara untuk melawan rasa sakit ini. Meskipun itu terasa mustahil. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Luka-luka batin yang Darto ciptakan mungkin akan terus mengikutiku. Tapi aku akan berusaha untuk tidak membiarkan mereka menentukan siapa aku. Aku akan mencari jalan keluar, mencari cahaya meskipun dunia terasa gelap. Aku akan bertahan, meskipun itu sangat sulit, hingga suatu hari. Di tengah keputusasaanku yang paling dalam, seorang tetangga yang baik hati, Bu Lasri, akhirnya tak bisa lagi melihat penderitaanku. Bu Lasri adalah wanita parubaya yang tinggal beberapa rumah dari kami. Ia sering melihatku berjalan pulang dari sekolah dengan langkah lesu dan mata yang selalu menunduk. Seolah dunia begitu berat untuk dipikul. Melihatku yang selalu datang dengan wajah lelah dan penuh kecemasan, Bu Lasri mulai curiga akan apa yang terjadi di balik pintu rumah kami. Selama berbulan-bulan, Bu Lasri memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia sering mendengar suara bentakan keras dari rumah kami. Suara benda yang dibanting. Darto adalah pria yang menakutkan. Tak hanya bagi kami yang hidup di dalam rumah itu, tapi juga bagi semua orang yang tahu apa yang ia lakukan. Namun, Bu Lasri tidak bisa tinggal diam. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Dengan keberanian yang luar biasa, Bu Lasri menghubungi ibuku yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Tanpa memberitahu Darto, ia menghubungi ibu dan menceritakan segalanya. Apa yang terjadi di rumah kami, bagaimana aku diperlakukan, bagaimana Darto berubah menjadi sosok yang sangat berbeda, sangat kejam. Tak ada kata yang bisa ibu ucapkan selain terisak, merasa hancur mengetahui anaknya menderita begitu hebat di bawah tangan pria yang ia percayai. Ibu segera memutuskan untuk kembali pulang. Dia tidak memberitahu Darto. Dia hanya membeli tiket pesawat dan terbang ke Indonesia. Ibu tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Yang ia pedulikan hanya satu, aku, anaknya, yang sedang berada dalam penderitaan yang tiada akhir. Ketika ibu menelponku, aku memberitahuku bahwa ia akan segera pulang. Suaranya terdengar begitu lemah. Ia tahu, aku tahu, bahwa tak ada yang bisa mengubah masa lalu. Namun dengan keberanian, kami bisa memperbaiki masa depan. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya datang. Saat ibu tiba di rumah, ia terkejut melihatku dalam keadaan yang jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tubuhku yang kurus, dengan wajah yang tampak lebih tua dari usiaku seharusnya. Bekas luka yang tersembunyi di balik pakaian, dan tatapan mataku yang kosong. Ibu terjatuh saat melihatku. Dengan tangis yang tak terkontrol, ibu memelukku erat. Seolah tidak ingin melepaskanku lagi. Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya. Semua rasa sakit yang terkumpul dalam hati selama bertahun-tahun akhirnya tumpah ruah.
Aku merasa kembali hidup, kembali diterima. Di tengah segala kegelapan yang selama ini menyelimuti hari-hariku. Namun, penderitaan itu belum selesai. Ibu yang selama ini bekerja keras untuk kami, yang harus meninggalkan rumah demi memberikan masa depan yang lebih baik, kini kembali ke rumah dengan hati yang terluka. Ia melihat dengan jelas betapa dia telah terpisah dari bagaimana aku telah dihancurkan oleh seorang pria yang semestinya menjadi pelindung kami. Tanpa banyak bicara, ibu mengambil langkah pertama yang sangat sulit, namun sangat dibutuhkan, perceraian. Dengan tekad yang begitu kuat, ibu memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Darto. Meskipun ia tahu ini tidak akan mudah. Darto telah lama menghabiskan uang yang seharusnya menjadi hak kami, memanfaatkannya untuk berjudi dan membeli rokok. Sementara aku dan ibu hidup dalam kekurangan. Darto yang merasa tak terkalahkan selama ini tidak tahu bahwa ia akan kehilangan segala-galanya dalam sekejap. Ibu tidak hanya menceraikan Darto, ia juga mengambil semua haknya, termasuk uang yang telah dia habiskan selama ini untuk kepentingan pribadinya. Darto yang merasa menjadi pria yang tak terbendung, kini berada di ujung kehancuran. Kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan yang lebih parah lagi, kehilangan harga dirinya. Ibu dengan keberaniannya yang luar biasa mengambil apa yang seharusnya menjadi hak kami dan meninggalkan Darto sendirian di dunia yang telah ia buat dengan tangannya sendiri. Ia hidup dalam kehampaan, terbuang oleh ketamakan dan kebodohannya sendiri. Darto kini hanyalah seorang gelandangan, tidak punya tempat untuk berlindung. Dunia yang selama ini ia perlakukan dengan kejam, kini membalasnya. Tidak ada lagi yang bisa ia banggakan. Tidak ada lagi yang bisa ia salahkan. Ibu dan aku, meskipun terluka, mulai membangun hidup baru. Kami pindah ke sebuah rumah kecil di desa yang lebih damai. Tempat di mana kami bisa melupakan masa lalu dan berusaha untuk kembali pulih. Ibu kembali bekerja meskipun dengan hati yang terluka. Dan aku kembali bersekolah dengan semangat baru. Kami tidak lagi terjaga dalam ketakutan setiap malam. Tidak lagi takut mendengar suara pintu terbuka. Tidak lagi hidup dengan ketakutan yang menghantui setiap langkah kami. Meskipun luka-luka yang ditinggalkan oleh Darto tak akan pernah benar-benar sembuh, kami belajar untuk hidup dengan keberanian baru. Kami tidak lagi merasa sendirian. Kami saling mendukung, saling memberi kekuatan untuk melewati hari-hari yang penuh tantangan. Ibu memberiku kepercayaan diri yang telah hilang, dan aku memberinya harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Aku tahu, meskipun bekas luka fisik dan emosional itu akan selalu ada, kami tidak akan menyerah. Kami adalah ibu dan anak yang saling mencintai, saling menjaga. Kami tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Tetapi, jika kita bersama, kita bisa melewati semuanya. Kami punya cinta yang tak tergantikan. Dan itu sudah cukup untuk menghadapinya. Kini, di pelukan ibu, aku merasa aman. Kami tidak pernah lagi takut untuk tidur nyenyak di malam hari. Kami telah melewati kegelapan dan menemukan kembali cahaya. Dan aku tahu, bersama ibu, aku akan selalu memiliki harapan untuk hari esok.